Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Memories. Film yang dirilis tahun 2013 ini disutradarai oleh Jitu Joseph dan dibintangi oleh Prithvirat Sukumaran. Memories berkisah tentang seorang polisi pemabuk yang diberikan kepercayaan untuk menangani kasus pembunuhan berantai di Kerala, India. Pembunuh menyalibkan para korbannya dan menuliskan kutipan ayat Alkitab di tubuh para korbannya. Siapakah pembunuh psiko tersebut dan apa motif dibalik pembunuhan itu? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa update film-film India lainnya spesial di channel ini. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Aravindan dan istrinya pulang dari mall. Ketika berada di tempat parkiran, mendadak Aravindan diculik oleh seseorang. 3 hari kemudian mayatnya ditemukan tergantung di atas pohon di jalanan yang sepi. Korban mengalami luka sayatan di dada dan meninggal akibat kehabisan darah. Menurut keterangan dari istri dan mertuanya, Aravindan adalah pria yang baik. Ia tidak punya musuh, tetapi istri Aravindan yang bernama Jansi justru punya selingkuhan yang bernama Ali. Polisi yang bernama Vinod kemudian menangkap Ali dan membuat skenario jika Ali adalah pembunuh Aravindan. Dengan demikian, kasus itu bisa segera diatasi. Ketika dimintai keterangan, polisi Vinod tidak terlalu bersahabat dengan awak media. Daddy. Alex Sam adalah seorang polisi yang sering dihantui oleh kejadian buruk di masa lalu terkait kematian istri dan anaknya. Alex Sam berusaha menghilangkan trauma itu dengan minum-minum dan pada akhirnya ia menjadi seorang pecandu alkohol. Sam memiliki adik laki-laki yang bernama Sanju. Sanju pernah kuliah tetapi ia putus di tengah jalan. Ia tidak punya pekerjaan, tetapi Sanju mengincar gadis kaya untuk dijadikan istri agar bisa memperbaiki masa depannya. Ketika dinasehati oleh ibunya, Sanju selalu membandingkan dirinya dengan abangnya Sam yang dianggap lebih parah dari dirinya. Ibu Sam bernama Mary. Ia ingin mengubah tabiat buruk anaknya. Mary mengundang seorang pastor bernama John. Pastor John sering melakukan terapi untuk orang yang kecanduan alkohol. Alex Sam menolak terapi itu. Ia juga menolak Tuhan karena dianggap telah memberikan takdir yang begitu kejam untuk hidupnya. Setelah kehilangan anak dan istrinya, Alex Sam hanya percaya satu hal, yaitu alkohol adalah dewa dan juga Tuhan bagi dirinya. Ditemukan mayat tergantung di sebuah jembatan. Diketahui jika korban bernama Matthew. Matthew tewas dengan luka sayatan di area dada dan sama persis seperti kasus sebelumnya. Setelah ditemukan mayat kedua ini, media semakin menyoroti kinerja polisi yang telah menangkap Ali. Media yakin jika kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai dan pelakunya bukan Ali. Untuk menyikapi kasus ini, kepala polisi yang bernama Menon segera bertindak sigap. Ia butuh seorang polisi cerdas yang bisa meredam pembunuhan tersebut. Daddy. Alex Sam kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia melihat pembunuh melepaskan tembakan ke arah anak dan istrinya. Setelah terjaga, Alex Sam didatangi oleh kepala polisi Menon. Menon meminta Sam untuk menangani kasus pembunuhan berantai, tetapi Sam menolak. Ia masih terpukul akibat kematian anak dan juga istrinya dan belum tertarik untuk kembali ke dunia kepolisian. Sanju akan segera menikah. Ia meminta ibunya Mary untuk meminang calon istrinya. Mary justru meminta Sam yang melakukan lamaran itu sebagai perwakilan dari orang tua laki-laki. Sanju tidak terima. Ia tahu jika Sam adalah seorang pemabuk berat. Sam pasti akan merusak acara lamaran tersebut dan semuanya akan kacau balau.
Ibu Sanju bersikeras agar Sam ikut dalam acara tersebut. Sam tersinggung dengan ucapan Sanju. Sebagai bentuk pelampiasan kemarahannya, ia membentak ibunya. Sam tidak ingin ikut campur urusan pernikahan Sanju. Setelah membentak ibunya, Sam merasa bersalah. Malam harinya, ia menyesal dan segera meminta maaf. Ibunya siap memaafkan Sam dengan syarat Sam bersedia mengantar ibunya ke gereja. Keesokan harinya, ibu Sam berdoa untuk anaknya. Sementara Sam menunggu di luar gereja. Ketika melihat gereja itu, Sam teringat akan acara pernikahannya. Ia tersenyum bahagia, tetapi mendadak ingatan bahagianya itu berubah menjadi duka ketika Sam teringat akan pemakaman istri dan anaknya. Setelah dari gereja, mereka menuju ke pemakaman. Di depan kuburan ayahnya, Nyonya Mary meminta anaknya Sam agar kembali aktif di kepolisian dan menerima tawaran kasus dari kepala polisi Menon. Sam tidak tega untuk menolak. Ia kemudian setuju untuk menangani kasus pembunuhan tersebut. Sam kembali bertugas di kepolisian setelah cuti panjang. Kehadirannya justru disorot oleh media. Mereka tahu tabiat buruk Sam yang suka minum-minum. Kinerja polisi dinilai semakin bobrok dengan mempekerjakan Sam untuk menangani kasus pembunuhan itu. Menon tahu siapa yang telah menulis berita tersebut. Ia mendatangi wartawan yang bernama Parsha. Menon kemudian menjelaskan siapa Sam. Dulunya, Sam adalah petugas polisi terbaik yang pernah dimiliki oleh kepolisian Kerala. Ia terkenal hebat dalam membasmi semua kejahatan. Suatu ketika, sekelompok teroris menyandra anak dan istri Sam. Sam berhasil menembak mati kriminal itu. Tetapi, sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, teroris tersebut menembak mati anak dan istri Sam. Sejak saat itu, Sam vakum dari kepolisian selama 3 tahun dan mulai mabuk-mabukan. Mendengar kisah haru Sam, Parsha merasa bersalah dan ia segera meminta maaf. Seperti biasa, Sam selalu membukakan pintu maaf kepada siapapun. Sam memulai penyelidikannya dengan mendatangi keluarga korban untuk menggali informasi. Tetapi sesampainya di sana ia diusir oleh keluarga korban karena Sam minum alkohol. Akibat tabiat buruknya itu, Sam bahkan tidak datang ke acara pernikahan adiknya Sanju. Ia hanya melihat pernikahan itu dari jarak jauh. Polisi kembali digegerkan dengan kasus orang hilang dan ini untuk yang ketiga kalinya. Sepeda motor korban tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di sebuah parit kecil. Sam terjun langsung ke TKP. Ia menemukan jejak sepatu boot milik pelaku. Ia juga melihat goresan cat warna merah pada motor korban. Sam menduga jika pelaku menghentikan korban dengan cara membanting pintu mobilnya ke arah motor korban. Malam harinya, saat menganalisa kasus tersebut, ia mengamati foto-foto korban dengan luka sayatan di bagian dada. Mendadak Sam kehabisan alkohol. Ia marah dan melempar botol minuman itu ke dinding. Botol itu kemudian mengenai salib dan terjatuh. Ketika melihat arah patung salib itu, Sam sadar jika pola pembunuhan sama seperti penyaliban Yesus. Sam juga sadar jika sayatan luka di dada korban adalah pesan kematian yang ditinggalkan oleh pelaku berupa tulisan. Hanya saja, Sam tidak mengerti bahasa tulisan itu. Ia kemudian bergegas menemui Pastor John. Sayatan luka di dada korban adalah pesan kematian yang dituliskan menggunakan bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus di zamannya. Sam menerjemahkan pesan kematian menggunakan bantuan internet karena Pastor John sekalipun tidak mengerti bahasa Aram. Ia kemudian menjelaskan temuannya itu kepada kepala polisi Menon. Korban penculikan ketiga bernama Rames. Pola pembunuhan meniru kematian Yesus di kayu salib. Korban diculik pada hari Jumat dan mayatnya akan digantung pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Menurut Sam, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan korban yang dibunuh adalah para pria bersuami. Mereka semua mati untuk menebus dosa istri mereka. Sam juga menjelaskan arti sayatan luka di dada korban. Tiap sayatan berbeda dan tulisan itu dikutip dari Alkitab. Tulisan pada dada korban pertama, yaitu ayat dari kitab Amsal, pasal 5 ayat 3, yang isinya adalah tentang kebencian pembunuh terhadap wanita yang berzinah. Kebetulan, istri dari korban pertama punya selingkuhan yang bernama Ali. Dan tulisan pada dada korban kedua diambil dari kitab Ayub, di mana ayat dalam kitab itu menjelaskan tentang hubungan pembunuh dengan istri korban. Korban ketiga, mayatnya belum ditemukan. Untuk menangkap pelaku pembunuhan, Sam harus menyelidiki istri korban karena pelaku sepertinya punya dendam pribadi kepada mereka.
Mayat korban penculikan ketiga akhirnya ditemukan. Ia tergantung layaknya seseorang yang sedang disalib. Mayat korban ditemukan oleh polisi yang bernama Soma Sekar, di mana Soma Sekar malam itu membuntuti istri korban. Tetapi ia justru kehilangan jejak dan menemukan pria bertopeng. Ketika pria bertopeng itu menghilang, Soma Sekar menemukan mayat korban. Seingat Soma, pelaku mengendarai mobil jeep. Hanya saja Soma tidak bisa mengingat lebih detail lagi plat kendaraannya. Dan ia bahkan tidak bisa melihat warna mobil karena saat itu suasananya sangat gelap. Polisi yang bernama Vinod tidak menyukai Sam. Ia melapor kepada atasannya dan mengatakan bahwa Sam tidak layak menangani kasus tersebut karena Sam ini seorang pemabuk. Ia mencoreng kode etik kepolisian. Kepala polisi sendiri tetap mempercayakan kasus itu kepada Sam karena menurutnya selama diselidiki oleh Sam, kasus tersebut mengalami perkembangan. Tidak lama berselang, Sam muncul di ruangan itu. Ia melaporkan pesan kematian yang terdapat di dada korban. Pesan itu kembali diambil dari kutipan Alkitab. Setelah ditafsir, kali ini kutipan tersebut berisi tentang rasa haus akan pembalasan. Selain pesan kematian, Sam juga memberikan informasi penting terkait ciri-ciri pelaku. Menurut Sam, kaki kiri pelaku lebih pendek dari kaki kanannya. Ia mengetahui semua itu dengan menganalisa kedalaman ukuran pijakan sepatu boot pelaku ketika menculik korban yang bernama Rames. Pijakan kaki kanan lebih dalam 0,25 inci ketimbang kaki kiri. Itu artinya pelaku kakinya sedikit pincang, karena orang pincang akan berpijak lebih dominan menggunakan salah satu kakinya. Berkat kecerdasannya, Sam juga mengetahui warna mobil jeep pelaku, yaitu warna merah. Ia juga bisa menganalisa ban mobil yang digunakan pelaku. Sam mengetahui itu setelah melihat gesekan cat warna merah pada sepeda motor Rames. Polisi kemudian memanggil dua orang istri korban yaitu Jansi dan Gita. Mereka ternyata saling kenal ketika keduanya ikut kursus di sebuah lembaga selama 6 bulan. Lembaga tersebut menyediakan jasa bimbingan belajar bagi anak-anak lulusan SMA yang ingin masuk perguruan tinggi favorit. Semua peserta kursus wajib tinggal di asrama dan kebetulan semua istri korban tinggal satu kamar. Pemilik lembaga kursus itu adalah pasutri yang bernama Isaac dan Parwati. Ketika ditanya tentang pria dengan kaki pincang, mereka auto teringat dengan seorang pria yang bernama Anan. Anan adalah adik angkat Parwati. Ia sangat religius dan hobi membaca Alkitab. Jansi dan Gita kemudian menceritakan masa lalu mereka. 9 tahun yang lalu, mereka tinggal di sebuah asrama bersama ketiga temannya yaitu Laksmi, Vimala, dan Anita. Jansi dan teman-temannya membaca majalah dewasa. Mereka kemudian ketahuan pembina asrama yang bernama Parwati. Parwati langsung memanggil orang tua mereka dan memberikan ancaman jika hal itu kembali terulang, maka mereka akan dikeluarkan dari lembaga kursus itu. Kejadian tersebut membuat Jansi dan teman-temannya malu. Mereka sepakat untuk balas dendam kepada Parwati dan Isaac. Kebetulan, Anan menyukai Vimala. Mereka mengadu domba Anan dan Isaac. Vimala dan Jansi menemui Isaac. Vimala mengatakan jika Anan mengejar-ngejar dirinya dan ia bahkan ingin memperkosa Vimala. Sebaliknya, di depan Anan, Vimala justru mengaku jika Isaac tergila-gila kepada Vimala. Bahkan suatu hari, Vimala keluar dari ruang kerja Isaac dan ia dengan sengaja mengoyak pakaiannya. Ketika ditanya, Vimala mengatakan kepada Anan bahwa Isaac ingin memperkosa dirinya. Anan naik pitam. Ia mendorong abang iparnya Isaac dan sejak saat itu hubungan keduanya mulai renggang. Rencana jahat Vimala dan teman-temannya sebenarnya diketahui oleh pembantu Isaac. Tetapi saat itu Palsama terlalu takut untuk ikut campur urusan mereka. Setelah 6 bulan berlalu, kursus itu akhirnya selesai. Tetapi Vimala dan teman-temannya tetap mengerjai Anan dan juga Isaac. Suatu hari ketika Anan mencari Vimala, teman-teman Vimala membohongi Anan. Mereka mengatakan bahwa Vimala tidak menyelesaikan kursusnya. Ia juga tidak mau kuliah karena malu telah dinodai oleh Isaac. Setelah kursus berakhir, 5 wanita itu kemudian terpisah dan menjalani hidup masing-masing. Sam kemudian mendatangi institusi itu, namun menurut pemilik kantin yang berada tepat di depan lembaga tersebut, tempat itu sudah lama ditutup sekitar 9 tahun yang lalu karena pengelola yang bernama Isaac meninggal dunia. Isaac dikabarkan terjatuh dari lantai atas gedung lembaga tersebut. Setelah kematian suaminya, Parwati menjual tempat pelatihan itu. Ia pindah ke desa bersama adik angkatnya Anan.
Anan pernah datang kembali ke wilayah tersebut dan menemui Palsama, kemudian memberikan sejumlah uang. Sam jadi curiga kenapa Anan memberikan uang kepada pembantunya tanpa sepengetahuan Parwati. Ia kemudian segera menemui Palsama setelah mendapatkan alamatnya dari pemilik kantin. Ketika digertak oleh Sam, Palsama mengaku jika Anan murka ketika ia mengetahui jika wanita idamannya Vimala gagal masuk perguruan tinggi akibat frustasi diperkosa oleh Isaac. Anan kemudian secara tidak sengaja mendorong Isaac dari lantai atas gedung kursus itu. Anan kemudian menyuap Palsama agar merahasiakan kematian Isaac seolah-olah ia terjatuh akibat kecelakaan. Setelah kejadian itu, Anan dan kakaknya Parwati kembali ke desa. Tetapi Palsama sempat memberitahu Anan tentang skenario jahat yang dirancang oleh Vimala dan teman-temannya. Agar memancing Anan keluar dari persembunyiannya, Sam meminta jurnalis yang bernama Parsha untuk menulis berita hoax di koran. Berita itu menyebutkan jika polisi Soma Sekar melihat wajah pelaku. Kebetulan polisi Soma memang pernah bertemu pelaku yang menggunakan topeng. Polisi akan segera membuat sketsa wajah pelaku dari keterangan polisi Soma. Pancingan Sam ternyata berhasil. Anan mendatangi kediaman Soma dan berniat membunuhnya. Sam tentu saja sudah mengintai Anan. Ia menembaknya tetapi tembakan itu meleset dan Sam kehabisan peluru. Anan kemudian melarikan diri. Sam terus mengejar tetapi ia kalah cekatan. Sam gagal menangkap pelaku. Ia kemudian mendatangi Pastor John dan Sam bersedia diberikan terapi agar bisa sembuh dari kebiasaan buruknya mengkonsumsi alkohol. Pastor John kemudian memberikan Sam alkohol sedikit dan dicampurkan dengan minuman lainnya. Menurut Pastor John, alkohol tidak bisa dihilangkan secara instan dan dadakan. Butuh waktu dan juga harus sedikit demi sedikit untuk menghilangkan semuanya. Selain itu, Sam juga melakukan meditasi dan juga yoga agar ia bisa lepas dari alkohol yang durjana. Korban pembunuhan yang keempat ditemukan di lapangan sepak bola. Korban bernama Nasar dan ia adalah suami Laksmi. Nasar hilang 3 hari yang lalu dan sekarang mayatnya telah ditemukan. Setelah Nasar sebagai korban keempat, itu artinya ada satu target tersisa yang belum dihabisi pembunuh, yaitu suami dari Anita. Hanya saja mereka tidak tahu di mana Anita tinggal saat ini. Seorang opsir polisi kemudian mengusulkan agar identitas wanita terakhir, yaitu Anita, dipublikasikan ke media, tetapi Sam tidak setuju. Tindakan itu hanya akan menghentikan pelaku untuk sementara waktu, karena ketika polisi lengah, pelaku pasti akan kembali membunuh suami Anita. Sam dengan kecerdasannya melihat pola penemuan mayat. Setelah ditelaah, posisi mayat membentuk pola seperti salib. Dengan membaca pola itu, Sam yakin jika target terakhir mayatnya akan diletakkan di titik tengah yang membentuk salib dan kota itu adalah kota Kottayam. Sam segera mengerahkan polisi untuk mencari Anan di kota Kottayam. Mereka mulai menyusuri bengkel-bengkel di kota itu. Targetnya adalah mencari seseorang dengan kaki pincang dan juga mengendarai mobil jeep berwarna merah. Seorang montir bernama Ratis mengaku pernah melihat orang yang dimaksud oleh Sam. Pria dengan kaki pincang itu datang bersama dengan seorang pria. Mereka menyervis mobilnya di bengkel itu. Di dalam mobil, Ratis menemukan stetoskop dan juga dokumen milik kepolisian. Ratis berasumsi jika pria itu kemungkinan seorang dokter atau polisi. Sam begitu cerdik. Jika ada alat kedokteran dan dokumen milik kepolisian berada dalam satu mobil, kemungkinan yang paling mungkin hanya satu. Pelaku adalah dokter forensik karena dokter forensik berurusan dengan mayat dan dokumennya diberikan kepada kepolisian. Sam dan teman-temannya segera menemui dokter forensik di kota itu dan mereka menemukan dokter yang bernama Vijay. Vijay mengatakan bahwa ia memiliki teman dokter lainnya yang bernama Peter. Sayangnya hari itu Peter sedang cuti. Menurut Vijay, belakangan ini Peter seringkali mengambil cuti. Sam segera mengecek tanggal ketika Peter cuti dan dibandingkan dengan peristiwa penculikan dan hasilnya ternyata matching. Setiap kali Peter cuti, maka korban akan menghilang dan setelah itu ditemukan tewas disalib. Ternyata, setelah mengetahui kejahatan Vimala dan teman-temannya dari pembantunya yang bernama Palsama, Anan mulai merencanakan balas dendam. Ia mengubah identitasnya dan berhasil menjadi seorang dokter. Sam segera bergegas ke rumah Peter alias Anan. Di sana ditemukan foto keluarga Anan. Polisi lainnya kemudian menemukan laptop, tetapi mereka tidak bisa mengaksesnya karena harus memasukkan kata sandi. Lagi-lagi Sam dengan kecerdasannya berhasil membuka password laptop tersebut setelah ia mengetahui kegemaran Peter, yaitu membaca kitab suci, dan passwordnya adalah Holy Bible.
Ketika laptop terbuka, ditemukan beberapa folder dari target yang dibunuh oleh Peter. Wanita kelima atau yang terakhir yang belum dibunuh suaminya oleh Anand adalah Anita. Ketika membuka folder Anita, Sam menemukan foto-foto adiknya Sanju. Ternyata suami Anita adalah Sanju, adik Sam. Sam terperanjat. Seketika ia menelpon ibunya. Nyonya Mary mengatakan bahwa Sanju hingga saat ini belum juga pulang ke rumahnya dan ponselnya tidak aktif. Sanju diikat kedua kaki dan tangannya. Dadanya digores Peter menggunakan pisau bedah. Sanju kemudian memelas memohon agar nyawanya diampuni. Tetapi Peter semakin bernafsu untuk melukainya. Karena istri Sanju yang bernama Anita telah berbuat dosa yang membuat Peter kehilangan abang iparnya. Sanju harus menebus dosa istrinya dengan mati disalib. Polisi melacak ponsel Peter. Mereka menemukan sinyal terakhir ponsel itu berada di kebun karet yang terletak di belakang gereja. Sam segera bergegas ke tempat itu. Mereka mendobrak sebuah rumah tua di tengah perkebunan karet. Di sana, Sam menemukan Sanju, tetapi ruangan itu dipenuhi dengan tabung gas yang sudah bocor. Jika Sam melepaskan tembakan, maka ledakan besar akan membunuh mereka semua. Sam bahkan melarang polisi lainnya untuk menembak. Ia berpikir keras bagaimana bisa membunuh Peter karena Peter sendiri sedang sibuk mengancam leher Sanju menggunakan senjata. Peter kemudian mengambil korek api dan bersiap meledakkan tempat itu. Tetapi Sam lagi-lagi dengan kejeniusannya mengambil akuarium kecil di tempat itu dan melepaskan tembakan dari dalam air. Tidak ada percikan api di sana, tetapi peluru dari pistol Sam melesat cepat dan membunuh Peter. Setelah berhasil menyelamatkan nyawa adiknya, Sam akhirnya bisa melepaskan diri dari tekanan rasa bersalah karena sebelumnya ia gagal menyelamatkan nyawa anak dan istrinya. Hubungan Sam dan Sanju semakin membaik akibat insiden penyelamatan itu. Tidak hanya itu, Sam juga terlepas dari kecanduan alkohol berkat terapinya bersama Pastor John. Dan film pun berakhir.